Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang Islam wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam agama kita. Akan tetapi dalam ibadah tersebut kita harus persiapkan diri kita supaya ibadah tersebut diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya ibadahnya dengan kualitas yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Hadis ini merupakan hadis yang sangat masyhur, yang mana kita semua tidak asing mendengarnya di telinga kita. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah menaruh hadis ini pada hadis yang pertama, karena saking pentingnya niat dalam kehidupan kita, saking pentingnya masalah niat ini dalam ibadah yang akan kita lakukan. Karena nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung dengan niat yang kita niatkan dalam hati kita. Dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha, bahwa suatu perkara itu tergantung dengan niatnya, apalagi dalam masalah ibadah. Makanya dalam ilmu fikih ketika kita akan menjalankan ibadah yang wajib, rukun yang pertama yang harus ada yaitu niat. Seperti sholat, maka rukun yang pertama sebelum takbiratul ihram adalah niat. Puasa, sebelum kita melakukan puasa sebelum sahur, maka kita harus niat terlebih dahulu, karena ini yang akan menentukan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, atau beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa ada 3 macam atau 3 tingkatan orang ini beribadah. 3 orang beribadah ada 3 macam. Kira-kira nanti kita masuk yang mana? Yang pertama, beliau mengatakan ada ibadatul tujjar, yaitu ibadahnya pedagang. Maksudnya yaitu ibadah tapi dalam beribadah ini seperti pedagang. Ini bagus. Ini sebagai motivasi biasanya untuk anak kecil. Ketika kita ibadah maka akan ada janji bahwa akan diberi pahala, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita hanya fokus pada janjinya, ketika kita hanya fokus pada apa yang akan kita dapatkan, itu kita termasuk ini ibadatul tujjar, yang mana ibadahnya tidak untuk Allah tetapi untuk kita sendiri. Ini termasuk egoisme kita sebagai manusia, tapi ini enggak apa-apa, ini bagus daripada yang tidak beribadah. Ini yang pertama, ibadatul tujjar. Kalau di sini dikatakan yaitu hum alladzina ya'budunallaha tahsilan li thawabihi wal fauz bil jinan atau bil janan, yaitu di mana mereka ini
beribadah tetapi hanya mengharapkan pahala baginya dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu ada ibadatul abid, yaitu ibadahnya hamba sahaya. Orang beribadah tapi mentalnya mesti mental hamba sahaya. Yang bagaimanakah ini? Yaitu alladzina ya'budunallaha ta'ala khaufan min iqabihi wa azabihi, yaitu orang yang beribadah bukan karena kecintaannya kepada Allah, bukan karena ketaatannya kepada Allah, tapi ibadahnya khaufan karena rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin orang ini hidupnya ibadahnya penuh dengan rasa takut. Nah, ya seperti ini termasuk ibadatul abid, ibadahnya atau ibadah hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, semoga kita semua bisa mencapai derajat yang ini, yaitu ada ibadatul ahrar, yaitu ibadahnya orang yang merdeka. Yang bagaimana? Alladzina ya'budunallaha li'annahu ahlun lil ibadah la tama'an fi jannatihi wa la khaufan min nari, yaitu orang yang beribadah karena ketakwaannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah karena cintanya kepada Allah, atau bisa dikatakan ibadatul ahrar ini ibadahnya orang yang merdeka, bisa kita simpulkan dengan ibadatul mukhlasin, yaitu ibadahnya orang yang ikhlas, ibadahnya orang yang bertakwa, yang mana dalam ibadah kita ini fokus kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, pentingnya niat dalam semua amal ibadah kita. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.